Kemudian saya juga melakukan perubahan dalam sistem pelayanan, meng-hire karyawan virtual, namanya Mbak Yesi, sehingga bisa orang itu, pelanggan itu bisa tanya di WA online, jadi tetap jawab apa keluhane. Ya IE, tapi IE itu namanya Mbak Yesi. Cuman kulo sanjang, mergo kulo iki bagian dari NU, ya kudu jilbaban tak cita, mosok lamongan itu. Ini meskipun jenengnya Yesi. Kemudian karena ada Permendagri tahun 2024, 23 Desember 2024, ya ketepaan aja ini Permendagri itu mas. Permendagri itu mengamanahkan kepada direktur bisa melakukan reorganisasi. Dulu sebelum itu reorganisasi itu pakai SK Bupati. Kalau SK Bupati kan kita bayangkan itu betapa lama, rumit kajiannya kan gitu kan. Sehingga Perumdam Kabupaten Lamongan ini dari hasil pemeriksaan BPKP itu belum memenuhi beberapa ketentuan sesuai dengan PP 54 2017 maupun Permendagri. Ya, pertama, tidak punya unit yang membidangi internal auditor atau istilahnya SPI, Satuan Pengawas Intern. Yang kedua, tidak memiliki unit yang melaksanakan manajemen risiko. Nah, kemudian yang ketiga, ya, unit-unit yang penting yang sesuai dengan kekinian juga tidak dimiliki. Nah, sehingga dengan adanya Permendagri yang baru mengarahkan kepada direktur untuk bisa melakukan, maka dibuat struktur organisasi baru. Struktur organisasi baru itu sehingga Perumdam Kabupaten Lamongan ini sudah lengkap dan akhirnya boleh kita katakan sudah memiliki atau sudah menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan yang ada. Ada pedoman manajemen risikonya. Ini penting. Kenapa? Kalau ada keluhan pelanggan kemudian tidak ditangani dengan cepat, akan ada sebuah risiko. Ya, risikonya tidak hanya risiko distribusi air yang terhambat, tetapi risiko kerugian PDAM itu sendiri berupa kerugian keuangan atau kebocoran. Misalnya kalau terjadi pipa yang tidak segera ditangani, kan air meluber itu masuk ke ya istilahnya NRW, non revenue water, atau dalam bahasa Lamongan air tidak punya rekening, bocor. Nah, itu kan menjadi musuh daripada PDAM. Jadi alhamdulillah dengan adanya implementasi itu, teman-teman di PDAM ini boleh dibilang tadi saya katakan tidak nyaman mas. Ya. Kenapa tidak nyaman? Karena setiap unit itu adalah menjadi pemilik risiko, kan begitu kan? Ketika ada hal, maka dia akan diserang sama yang lainnya, temannya yang lain. Kalau dulu mungkin kita berpikir, wah persatuan dan kesatuan. Tapi kadang-kadang persatuan dan kesatuan, sing elek pun kita diamkan, wah ini konco gak enak, mau ngeritik, mau opo, kan gitu. Jiwa korsa segala macam gitu. Nah, sekarang enggak, dengan adanya manajemen risiko
resiko, misalnya bagian distribusi tidak segera memperbaiki, yang lain bengok, Pak Cip bengok kan gitu. Ya apa gitu? Karepmu apa kan gitu? Ini PDAM rugi kan gitu kan? Sudah dianalisis risikonya. Belum ada tuntutan hukum dari masyarakat loh. Ya apa ini kan ngono? Mereka sudah diskusi sendiri. Sehingga ya dari diskusi itu kemudian ada mitigasi risiko sebagai hasilnya. Dan mitigasi risiko itu dilaksanakan, saya kemudian ukur dan monitor hasilnya seperti apa ya, untuk meningkatkan kualitas. Karena ya ngapunten, saya di UNUSA itu adalah dosen akuntansi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan memang manajemen risiko. Ya, manajemen risiko, dan saya punya kualifikasi sertifikasi ISO 31000 yang untuk korporasi yang cukup komplit lah. Itu dari segi manajemen. Makanya tidak banyak PDAM itu bisa menerapkan manajemen risiko. Ada yang tidak berani karena sebenarnya akan membentur budaya. Nah, tapi saya tubruk saja, nggak apa-apa. Memang awalnya di dalam penerapan manajemen risiko itu teman-teman itu seolah satu bagian dengan bagian yang lainnya berkelahi satu sama lainnya. Tapi saya punya prinsip seperti apa yang dipetuahkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi yang beliau mengatakan bahwa jika Anda takut gesekan dan goresan, maka kapan Anda berani untuk dipoles, gitu kan. Jadi itu saya menganggap konflik itu adalah suatu hikmah dan rahmat. Di musim tertentu, air di Lamongan ini agak sulit, sehingga kepuasan pelanggan itu di satu sisi ya, bahwa sering juga terjadi kebocoran di pipa kita, sehingga pelanggan juga akan pressure-nya berkurang. Kemudian suplai air di Kabupaten Lamongan tidak pernah bertambah dalam jangka sejak 2013. Berarti sudah berapa tahun ini, Mas? 12 tahun. Tidak pernah bertambah. Sementara jumlah rumah dan jumlah orang kan berkurang. Kebutuhan demand. Ya. Supply demand. Dari data yang ada saya lihat, Statistik. statistiknya ada yang mengejutkan. Terjadi paradoks. Paradoks itu apa? Pemakaian air PDAM per bulan di Kecamatan Pucuk itu 21 kubik per SR. Per SR itu per rumah tangga lah. Sambungan rumah tangga per bulan 21 kubik. Average. Ya, average. Di Lamongan Kota jumlahnya itu adalah 15.000 SR. Itu rata-rata 18 kubik per SR per bulan. Bagi saya itu paradoks. Mana mungkin pemakaian di desa lebih tinggi daripada di kota? Saya jangan begitu. Iya, makanya mana mungkin kan gitu, Mas? Iya kan? Setelah saya telisik bahwa hal itu terjadi karena di Lamongan Kota banyak dilakukan giliran penggunaan air. Pakai sanyo. Artinya air untuk Lamongan Kota itu tidak mencukupi suplainya. Supply Lamongan. Ya, dari mana air di Lamongan Kota itu? Dari IPA Ploso Wahyu, Mas. Ya. Dari IPA Ploso Wahyu itu adalah 100 liter per detik kapasitasnya. Ya. IPA Babat itu untuk yang di desa-desa sekitarnya, ya kan? Termasuk di Babat, Sukadadi,
Cuk, sampai ke Turi dan Madi. sekarang sampai Turi dan sebagian Madi kan gitu Mas ya. Lamongan kota ini ya banyaklah terjadi giliran Mas, ya kan? Karena 15.000 disuplai oleh 100. Ini tidak masuk akal karena 100 liter per detik itu maksimal bisa mensuplai 10.000 pelanggan. Ini di 100.000, ya kan? Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini? Yang dilakukan dari sebelum-sebelumnya, yaitu dengan operasi bypass. Operasi bypass itu apa? Air yang dalam proses pengolahan belum jadi sudah dikirim, dideliver, ya kan, untuk memenuhi kuantitas. Kalau tidak demikian, banyak orang di Lamongan ini tidak bisa mandi. Nyedot angin. Nah, yang nyedot angin gitu. Nah, dari situ bisa kita perkirakan karena ini masih belum jadi, maka airnya pun tidak 100% menjadi bening iku Mas, gitu kan? Nah, kadang sedikit kuning, kadang sedikit ya. Ya, habis pokoknya anu lah. Banyak Itu kondisinya. Kenapa IPA Pulau Sawai nggak dinaikkan? Maka dari itu saya sampun sanjang kepada Pak Bupati. Pak Bupati, harus kita buat ini IPA Pelosok Ayu ditingkatkan. Dibuat IPA baru. Dibuat lagi, ditambah. Ya, ditambah. Gitu. Ini alasannya IPA di tengah kota itu tinggal Belanda. Sehingga kalau kekuatannya lebih dari 100 PSI per detik tadi itu jebol, katanya masih lama sehingga paralel itu. Oh ya, itu kan katanya masih ada gitu kan masih belum dibuktikan. Iya Mas. Dan itu pernah ada program paralel gini yang digandeng. Ya, jadi gini Mas, pipa Belanda itu adalah pipa dalam bentuk beton. Ya. Jadi tidak pipa besi atau tidak pipa PVC. Pipa beton ini memang sudah umurnya 100 tahun. Itu di Lamongan itu dibuat 1927. Sekarang kan 2025. Berarti kan hampir 100 tahun. Iya kan? Dibuatnya Mas. Memang segala sesuatu itu ada apa namanya? Ada masa begitu kan, masa umur. Tetapi saya tidak begitu yakin kalau diberi tekanan lagi untuk pipa yang bikinan Belanda itu akan bocor. Tidak begitu yakin. Ya. Kalau itu pipa paralon, mungkin ya. Karena pipa paralon kan umurnya ada. Tapi kalau beton, rasa-rasanya tidak. Paralel 60 tahun. Ya, paralon 60 tahun. Kalau itu paralon ya. Tapi kalau ini rasa-rasanya tidak, karena ini beton. Ya, itu. Mudah-mudahan kita berdoa, kan begitu kan. Tetapi Mas, kita juga perlahan-lahan melakukan proses distribusi untuk IPA Pelosok Wayu ini. Kita nanti, karena sebenarnya itu adalah kuantitasnya yang kurang, bukan hanya tekanan, tapi kuantitas yang kurang, debitnya yang kurang, maka kita akan bisa membagi untuk yang 5.000 pelanggan. Yang 5.000 pelanggan. Yang pertama kan 10.000. Yang kurangnya gitu ya. Kurangnya. Dari 5.000 pelanggan ini, setelah kita analisis, melakukan FS oleh pihak independen, kalau dibangun IPA Pelosok Wayu itu tahun pertama langsung menguntungkan. Karena sudah ada 5.000 pelanggan.
artinya bypassnya itu saya cabut, kan gitu kan. Nah, dengan bypass saya cabut, saya punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas air, kan begitu kan. Nah, itu strateginya. Sekarang lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternalnya di PDAM ini adalah bahwa PDAM di dalam suatu survei itu nilai kepuasan pelanggannya itu di bawah 2. Dari 1 sampai 5. Oh iya. Itu pihak luar. Saya kira nggak bisa ditipu, ya kan? Kalau nggak salah nilainya 1,7 Pak Jebia. Jelek. Pak Jenengan koreksi pulau kalau salah. Jelek banget namanya satu. Kalau gini, kalau 5 itu kan sangat baik. Kalau 4 itu baik. Kalau 3 itu cukup baik. Kalau 2 itu kurang. Kalau 1 jelek. Jelek banget. Berarti kan antara kurang dan Jelek. antara ini ngono Mas. Maaf, Ya. LPPI biar kepengen ngomong. Lu ya makanya itu tak jelas no kalau terakhir aku ngomong Mas, terakhir tak ngomong PDAM Lamongan yang saya inginkan adalah PDAM yang tidak harus PDAM besar karena memang skalanya termasuk kecil ya, tapi harus betul-betul jalannya smart, cantik, lincah, kan begitu Mas ya, dan bisa menyelesaikan masalah air di pelanggan. Itu Mas, monggo panjenengan sekarang. Yes. Terima kasih atas sambutannya dan terima kasih atas penjelasannya yang kemarin. Memang kita bertanya-tanya tentang PDAM itu karena saya pernah jadi ketua forum pelanggan PDAM. Wah, luar biasa. Sewaktu ada program iWash Ya, yang prasyaratnya harus ada forum pelanggan. ya, Tapi setelah proyeknya selesai kita ditinggal ya, karena hanya prasyarat. ya. Nah, semoga PDAM ke depan bisa memformulasikan lagi bagaimana yang hubungan dengan pelanggan tadi bisa ada seperti Yesi tadi ya, model komunikasi yang lebih intens, tapi juga selain yang elektronik tadi ada ruang PDAM itu model kuno, maksud konservatif. Karena masyarakat kita ini juga mayoritas masih konservatif. Jadi selain yang teknologi tadi, ada model-model komunikasi PDAM dengan masyarakat dengan konvensional. Saya nggak tahu nanti bentuknya. Ini Pak Cip, saya setuju sampai dirikno forum komunikasi Pelanggan. pencinta air bersih Lamongan ngono lho Mas. Pokoknya yang penting Ya, kan, ya. ketok pencitraannya itu. Bukan bahkan memang harus ada mitra. Harus ada sampai itu ya. memang. Kan gitu. Monggo nggak apa-apa. Nanti sampai apa namanya perlu Pak Yes membuka apa segala macam, monggo nanti tas. Setuju Mas. Iya, Gampang tuh kali pulau kan. Pulau nggak ada hubungannya, nggak ada kepentingan nih. Ngapik pokoknya saya senang. Mantap. Lo lah iya. Terus yang kedua Pak Syaril, mohon maaf karena teman-teman LPPI masih baru 2 bulan terbentuk. LPPI itu lembaga Penanggulangan bencana perubahan iklim. wah luar Oh, biasa. mantap. Bawa Jadi NU ada 18 lembaga, 18 ini salah satunya. Saya sering penelitiannya tentang apa namanya, tentang sustainability gitu kan di saya. Iya. Mantap sampai itu kan. Nah, kita nggak muluk-muluk Pak karena di Lamongan bencana itu kan kalau nggak kekeringan, kebanjiran, macam-macam. Ya, teman-teman kemarin LPPI 1 minggu yang lalu bikin pelatihan bencana tenggelam, bencana air. Kemarin ngajak BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk ngajari teman-teman di 15 kecamatan supaya bisa menangani korban banjir. Kemarin sudah dilaksanakan sehari penuh. Dan ke depan mau kita perbanyak lagi karena kita mau bikin posko peduli kebencanaan di setiap kecamatan. Ada 15 kecamatan mulai Kerjasama sama BPBD ya.
macam-macam. Ada dengan Satpol PP, dengan Damkar, dengan makanya. Ya. Nah, posko ini nanti akan menjawab persoalan-persoalan masyarakat, misalnya LPG kumbuldos itu ada yang Ada, ya. listrikku pedot dan seterusnya, Ya. itu kita nggak bisa bencana yang besar karena kita lembaga Ya, kecil, tapi betul. minimal persoalan masyarakat bisa dijawab karena motonya NU itu membersamai umat. Ya, oke. Ya. Nah, tujuan teman-teman LPBI ke sini salah satunya adalah bagaimana membangun kemitraan dengan PDAM, misalnya kalau ada bencana kekeringan itu bagaimana nanti formulasinya, Ya. dan seterusnya. Apakah teman-teman LPBI juga perlu di support SDM-nya dalam bidang air bersih itu apa, dan Ya. seterusnya itu nanti saya nggak tahu nanti formulanya bagaimana. Ya. Yang jelas lembaga ini harus bisa menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Jadi yang disampaikan oleh Cak Nur Salam itu memang ya ada kaitannya dengan apa yang menjadi program kami. Jadi kami juga nggak bisa cuma berusaha, nggak bisa kalau melayani masyarakat yang besar-besar untuk yang kecil. Anggap saja ketika ada masyarakat, Pak, aku butuh banyu bersih, nanti Pak kami bisa menyalurkan seperti itu. Yang bisa kami lakukan apa? Ya. Seperti yang kemarin di Keluan di daerah selatan itu kan warga kami juga, ya termasuk kita itu ya, biar bisa berbuat semampu kita untuk masyarakat daripada nggak berbuat apa-apa. Ya, betul. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Dan tadi saya menjelaskan di awal, di sini saya menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Jadi teman-teman ini sudah saya stempel. Kalau stempel itu bahasa ulamanya itu baiat. Baiatnya itu bahwa bekerja di PDAM itu karena itu adalah menyalurkan air, itu betul-betul ibadah. Jadi karena air itu kebutuhan utama. Karena 140 kali disebut di Al-Quran. Nah, yaitu saya bilang itu ibadah. Pengapunten kulo sedikit menginternalisasi di dalam diri kulo. Kalau masalah air, melayani orang manusia di dalam hal air itu betul-betul ibadah yang tidak ternilai harganya. Kalau di suatu desa tidak ada air, Pak Cik, sementara desa itu, saya bilang gitu, ada pelanggan sampean, contohnya di Sekarang, saya bilang begitu kan, air PDAM tidak bisa mengalir di situ. Sampean menengkrok itu dosa. Lalu bagaimana, Pak? Sampean belikan kandong 2. Sampean iseni tandone iku sedina ping pisan atau ping pindho. Silahkan masyarakat itu ngambil secara gratis. Itu tanggung jawab sampean. Bahwa air yang tidak bisa mengalir ke sekarang ada 200 pelanggan di situ, bukan salahnya kita, memang betul. Kenapa? Karena debit yang murah. Kalau terjadi di musim kemarau, tapi tidak boleh berpangku tangan, menurut Mas. Itu contoh, ya kan? Kalau terjadi di luar pelanggan PDAM, maka saya harus ngomong sama Pak Sekda. Itu merupakan tugasnya Pemkab, iya kan? Kalau Pemkab minta bantuan pulau, bisa saya, gitu Mas. Alure kan, prosedurnya kan ngono kan? Siap mawon mengirimnya. Selain daripada itu, Mas, saya mengatakan bahwa daerah Randu Bener, daerah mana sih? Mau langganan itu, Pak. Wilayah selatan itu.
Ya kan, kekeringan. Saya putuskan dan diizini oleh Pak Yes investasi 3 miliar. Sehingga 500 pelanggan di Mawar itu tercover. Dan itu sudah jadi di zaman saya ini. Ya. Bagaimana dengan gas-gas yang ada di desa? Nah, listrik yang ada di desa itu kan dia dari Teloko, itu kan sparnya desa ya Pak Cip ya. Ada yang Simas yang kerja sama PDAM, ya kan? Karena air yang dari selatan itu Mas, saya beli loh 3.000 per kubik dari PT AB, ya kan? Belum saya pipa-pipanya segala macam, kan gitu kan? Kan ngotot Mas? Ya. Lah kalau memang Simas mau beli air saya, ya beli tentu di atas harga itu. Harganya pemerintah 4,7 sampai 5.000 per kubik. Simas jual 6.000 gitu. Apa bisa kurang dari 5.000? Ayo kita duduk. Apa sing ditokno PDAM, Simas ngetok nopo kan hitung-hitungannya kabeh. Sing jelas kalau aku melakukan sesuatu yang membuat PDAM rugi, celuk mana kula kan gitu kan. Nah, itu kan masalah kan gitu kan. Nah, karena ini publik, milik publik yang harus terus eksis sustain. Di masyarakat banyak ini penjualan air PDAM ke BMI. Bisa atau nak butuh air malam truk PDAM. Ya, oke. Tidak usah sampai resah. Sekarang kemarin itu terjadi keresahan, saya tahu penyebabnya. Ya, karena pipa PTAB itu bocor. Itu kira-kira 1 minggu atau 2 minggu pelaksanaannya. Kalau pipa besarnya bocor, ya kita mau bilang apa? Maka debitnya yang kesini akan kurang. Sekarang bocornya sudah tertangani. Mugo-mugo, ini Indonesia ini, API sudah ada pipa, ono perbaikan jalan, buduk itu pecah pipa ya Mas, kan gitu, kan misal. Nah, akhirnya meluber, diperbaiki butuh waktu 2 minggu. Berarti karena sudah waktunya maghrib, mohon maaf bila ada kurang berkenan, selalu berkenan, saya dunia semoga terjalin komunikasi yang seterusnya. Dan pesan saya itu tadi Pak. Ini Pak Hublang ini sampai hubungi kalau sampai punya komunitas apa namanya tadi, silakan. Saya dukung Mas. Monggo. Pak Cip, dicatat Pak Cip. Ya, nanti tak minta nomor. Ya, monggo. Oke, terima kasih.